Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ketemu kita di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Ada Bang Ogan, ada saya. Seperti biasa akan menemani teman-teman di 30 menit ke depan mungkin ya Bang ya. Terima kasih sekali untuk teman-teman atas semua dukungannya dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan lagi ke teman-teman dalam sesuatu yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya Bang ya. Amin. Ini tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Bang Ogan di luar. Jadi ya gantian lah. Ada cerita apa Bang begitu kan ya. Terus Mas Ayu kemarin dapat cerita ya sepenggalan sedikit, nanti mungkin jenengan ada tambahan cerita yang ya sejalan sama cerita saya begitu kan Bang ya tadi ya. Itu tentang pesugihan sebenarnya. Ya kan Bang? Gagal intinya. Ya, ada pesugihan yang gagal seperti itu. Nanti saya juga akan nyambung ke cerita saya yang tadi tentang pesugihan. Jadi di zaman sekarang, nggak zaman lalu, nggak zaman kapan aja, yang namanya pesugihan itu udah lazim Bang. Kita dengar maksudnya ya, bukan lazim perbuatannya. Sudah lazim kita dengar di manapun tempat ya, apalagi kita hidup di negeri ini ya. Kalau saya di Jawa udah pesugihan itu dari zamannya saya kecil udah udah mendengar hal yang seperti itu. Kalau saya di kampung itu namanya nyupang Ya. Nyupang. Kan kalau dulu definisi nyupang saya atau pesugihan itu nggak paham namanya bocah kecil, tapi selalu diwanti-wanti sama orang tua, sama mbah, kadang sama kakek-kakek, nenek-nenek yang di samping-samping rumah untuk hati-hati sama orang tersebut, sama yang di sudut jalan itu, kaji ini, bapak itu, karena disinyalir mereka melakukan tadi perbuatan tersebut. Nah sekarang kalau di era sekarang ini kan rada apa ya, nggak ketara, nggak kedeteksi. Kalau kita nggak benar-benar bisa tahu gitu ya lewat media yang lain begitu, pandangan yang lain itu sangat tidak kentara. Kenapa enggak? Soalnya kalau dulu yang saya tahu, orang-orang yang ngiwa atau nyupang atau yang ngipri itu biasanya banyak sekali pantangannya Bang. Jadi kalau dengar cerita mbah, terus yang saya lihat juga orang itu kemungkinan besar gitu. Kenapa kemungkinan besar? Karena ada fakta-fakta yang mendukung saat kematiannya, saat menjalani kehidupannya begitu ya. Dan permunculan goib apa waktu itu yang saya tangkap itu memang orangnya meskipun kaya tapi kayak orang menderita. Kalau dulu nggak bisa menikmati itu sama sekali. Bahkan ketika dia memperkerjakan kuli-kulinya karena juragan besar gitu ya, lauk jatah makan biasanya sama orang umum yang dikasih orang umum. Misalnya orang umum mempekerjakan seorang itu hebat, layak gitu loh ya, dari lauk pauknya, minumnya. Tapi kalau orang tersebut yang disinyalir tadi pesugihan justru seaneh banget, bahkan nggak pantas. Kalau dulu kalau misalnya lauk nasi yang nggak terlalu gede itu cuma nama ikan asin, kadang-kadang sama itu loh si apa sih yang semacam tempe yang halus itu, gembus apa itu, yang ya cuma dibumbu-bumbu basah begitu. Terus dalam kehidupan sehari-hari mereka nggak pernah sama sekali makan daging, jalan-jalan itu enggak, justru makannya ya kayak gitu, ikan asin apa yang langsa-langsa lah. Berbeda kalau sekarang, dan mereka itu anti ke masjid, anti nyumbang, anti macam-macam. Kalau sekarang kayak semacam ada transformasi, ada inovasi gitu loh ya di apa namanya bidang tersebut. Nyatanya kalau saya bukan mendakwa atau menjas seseorang itu melakukan tersebut, cuman pandangan batin dari teman-teman yang jagongan ya, sekumpulan sama saya kadang-kadang itu tahu, oh ini yang melakukan kegiatan tersebut. Kadang-kadang ada calon wadal yang datang minta sharing, aku sebenarnya sakit apa begini, oh itu dari sana, oh ini ternyata melakukan praktek begini dalam kehidupan sehari-hari ya, kedudukannya bagus di masyarakat, ngaji ya ikut, menyelenggarakan pengajian ya tetap, nyumbang ya benar-benar ya seolah-olah orang terhormat dan orang baik-baik begitu Bang. Jadi nggak kelihatan sama sekali. Nanti tahu-tahu
bisa ada yang kok nggak punya anak kayak gitu, nanti diambilnya saat di dalam kandungan, ada yang seperti itu, ada macam-macam hal lah. Dan kategori, aku ngomong beribet-ribet, kategori itu ya macam-macam, dari yang tukang dagang melalui ya tadi komoditi dagangannya ditariknya melalui, ada yang dipasang di depan, ada yang tahu-tahu buka loker padahal yang beli sedikit atau banyak, duitnya satu kotak penuh. Ada juga yang misalnya nyupang bebek, telurnya itu jadi banyak, itu ngambilin telur yang sampingnya, macam-macam banget. Nah ini ada tadi cerita katanya dari Bang Ogan. Cerita sih. Ini ya yang gagal ya, tumbal gagal ya. Sebenarnya ini kan dari pelaku langsung. Oh ya, mau menyapa teman-teman. Kalau mau nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, jumpa lagi di sini nih bersama kami di channel Ngobor. Masih seperti biasa nih ada Mas Ayung lah sebagai narator kita. Tapi kali ini baru semalam itu kan ada teman itu kan curhat, dan dia itu memang pelaku, Mas Ayung. Oh pelaku Langsung cerita, tapi ya, keren deh. itu melakukan seperti itu, tapi ya intinya gagal. Seperti itu, gagal dalam arti di sananya nggak diterima, atau mungkin ada syarat tertentu yang memang yang bikin acara tersebut gagal gitu. Iya. Ya, jadi ini nggak seperti biasa ya. Kalau biasanya kan Mas Ayung yang bercerita, ini cuma sedikit ada teman pas main curhat, terus ini tak ceritain, nggak apa-apa ini kalau memang itu imbasnya baik ya, baik buat yang mendengarkan, baik yang di mana itu kan ya. Intinya jangan sampai kata orang itu, jangan sampai melakukan seperti saya. Sebut saja namanya Mas Narto, Mas Ayung. Ya, Mas Narto, dia itu datang ke rumah saya malam. Bahasa yang mau nyupang itu? Enggak, dia itu pas ketemu, dilalanya pas ketemu tuh, biasa datang ngopi-ngopi, rokok juga itu kan datang. Ini tumben nih ada acara apa ini? Iyalah biasa jalan tadi. Terus tahu kan pas gini, kamu sekarang katanya gini, itu pas buka YouTube. Oh itu apa? Channel horor. Iya, ada channel horor itu kan. Pas kebetulan aku pakai kaos yang dikasih Mas B itu, lapak horor gitu kan. Akhirnya nyambung juga. Terus cerita-cerita kesana sini, akhirnya dia itu curhat. Sebenarnya kalau orang sini ngomong itu buat alot mau cerita Mas Ayung, karena memang itu bebannya. Menurut dia itu aib banget katanya seperti itu. Dan dia itu ini sebelum bercerita ya, dia itu sebenarnya habis melakukan seperti itu timbul penyesalan yang luar biasa Mas Ayung. Bahkan tanya ke Ustadz ini kan curhat-curhat katanya kalau hal seperti itu sudah kadung nyemplung istilahnya ya Mas Ayung. Ya. Itu memang sudah ada tekan kontrak dari sananya gitu. Betul. Itu yang bikin yang menghantui dia itu memang akhirnya pengenlah paling enggak aku itu menyebarkan kebaikan lah gitu, seperti itu Mas Ayung. Ya. Akhirnya bercerita, aku gini kan ceritanya kan, aku dulu kan dulu itu memang seorang pedagang. Itu begitu lulus sekolah, dia itu satu angkatan sama aku, cuman kan beda sekolah jauh lah gitu kan. Dia itu anak sana, anak Brebes. Aku sekolah di sini, pernah ketemu bareng waktu kecil pas tinggal satu kampung, cuman setelah SMP dia itu ke sana ikut orang tuanya di sana. Nah dia tuh bercerita, aku udah gak ketemu kamu itu udah berapa lama itu. Terus aku tanya itu apa kan, aku itu pernah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan, kalau orang sini ngomong itu kayak Mas Ayung bilang itu yang namanya nyupang itu aku pernah memang tergiur seperti itu. Dan awal kenapa seperti itu, dia kan dulu itu emang sukses Mas Ayung. Seorang sukses, yaitu mengelola rice mill-nya orang tua. Sebenarnya orang-orang berada rice mill-nya orang tua, dan kurun waktu berapa tahun persaingan semakin
ketat itu kan, yang akhirnya ada suatu masalah di orang tuanya, istilahnya buka tutup utang seperti itu Mas. Ya. Yang setelah orang tuanya meninggal, akhirnya meninggalkan hutang juga yang dibebankan ke Sunarto tersebut. Nah, mulai dari situ terpuruk, akhirnya sampai resmil tersebut dijual ke orang lain sama kuli-kulinya, istilahnya seperti itu Mas. Nggak punya apa-apa lah. Nggak punya apa-apa, emang terpuruk dia itu. Anak satu, usia 4 tahun, sama istrinya, dia kan berpikir, aduh aku ini mau gimana lagi, tinggal satu-satunya itu rumah aja peninggalan orang tuanya gitu loh. Akhirnya lagi-lagi dia itu salah curhat sama orang. Ya. Salah curhat sama orang Mas Ayu. Dia itu kesana kemari pusing. Yang awalnya dia itu sebenarnya pengen pinjam modal ke teman yang menurut dia itu mampu dan mampu memodali seperti itu. Nah, dan teman tersebut akhirnya apa? Mengarahkan, kamu pengen seperti saya nih. Oh iya kalau bisa sih, kalau bisa aku tipenya enggak, ini ada saran nih, sekitar saran. Akhirnya diarahkan lah. Katanya temannya tersebut nggak disebutkan namanya ya. Teman tersebut mengarahkan dia ke suatu tempat. Nanti kamu tak antar ke sana. Nah, seperti itu, dan ada konsekuensinya ini gitu kan. Dan di situ mulai berpikir, itu konsekuensinya sangat berat sekali Mas Ayu. Harus merelakan satu-satunya yang paling dia sayang gitu. Yaitu anaknya sendiri yang usianya 4 tahun itu. Nah, di kurun waktu perjalanan di situ kan, akhirnya berangkatlah dia sama temennya itu kan di satu tempat yang katanya di sana itu ada apa sih, naik turun bukit gitu, terus ada jalan Tapak. simpangan itu Mas. Di situ ada istilahnya apa, kuncinya orang kuncen itu ya, katanya mengarahkan kamu itu mau apa tujuannya kan, seperti itu kan Mas. Kalau mau pesugihan ini arahnya ke sini, kalau mau kamu benar-benar mau apa ziarah ke sini gitu. Dia itu terang-terangan ada masalah, ya udah itu emang kalau emang keputusan kamu ya jangan ke sini. Perjalanannya seperti itu. Dan di sana emang benar. Ini singkat saja ya, mungkin Mas Ayu bisa menambahi lah, mengaku seperti itu ya. Curhat ke saya, kenapa dia itu gagal Mas Ayu? Dia itu gini, pas di sana diperlihatkan konsekuensinya itu kan ada katanya suatu apa, kolam apa danau itu kata dia itu melihat memang di situ digambarkan itu ada orang-orang yang apa di sana suruh ngangkat, pokoknya di apa kerja keras itu kan yang nggak umum itu kan, dibilang seperti itu, katanya mampu iya. Dan satu lagi yang memberatkan dia itu ya Mas Ayu, pernah suatu ketika itu dia ditawarin gini, enggak, kamu kalau pengen ada orang lewat ditawarin gini, kamu kalau mau konsekuensinya ini ada satunya yang lebih berat lagi Mas Ayu, kata si Sunarto itu ditawarin sama temannya. Ada diperlihatkanlah di situ sosok anaknya. Di situ muncul, ini yang nantinya akan dikorbankan, kamu rela enggak gitu, seperti itu. Malah berpikir di situ, berpikir terus, siap, yang penting kaya gitu kan, udah benar-benar buta. Nah, akhirnya dia itu katanya di sana itu disuruh apa itu ya, kayak mancing ikan Mas Ayu. Katanya itu ya, itu nggak tahu sih. Terus setelah mau dimakan itu sosok anaknya dan nggak tega. Yang akhirnya dia itu memutuskan lari Mas Ayu. Lari sebisanya keluar dari situ, sampai akhirnya dia itu nggak tahu kemana, di suatu tempat di daerah persawahan itu pulang dia. Jalan kaki sampai ke rumah, sampai akhirnya
ketemu sama temennya, dia itu nggak bercerita apa-apa, katanya ada masalah ini itu. Dan akhirnya yang katanya itu gagal seperti itu. Nah, sampai sekarang pun dia itu masih ini Mas Ayu, masih semalam itu tanya sama aku sebenarnya kenapa ya kan? Hidupku itu masih nggak tenang gitu. Yang katanya orang-orang itu kayak kalau ditanya sama Pak Ustadz nih, kamu itu udah secara otomatis sudah terjerumus dan melakukan perjanjian seperti itu, dan itu nggak putus begitu saja, dan sampai sekarang pun dia itu untuk melepaskan seperti itu katanya agak susah, tapi ya makanya dia itu bercerita ke saya dengan maksud supaya di inilah seperti itu diceritakan di sini dengan tujuan supaya mengajak kebaikan, jangan sampai seperti itu. Oke, itu ceritanya Bang ya. Iya, Baik, seperti saya itu. Ini bukan cerita sih sebenarnya, penyampaian curhatnya Mas Narto ke saya, dan berhubung saya itu kalau membawakan intonasi kurang jelek, kurang bagus, makanya ya udah itu aja lah Mas Ayu. Iya itu kenapa saya tadi reaksinya seperti ini, kolat kalet, kayak orang nggak semangat. Bukan saya nggak menghargai cara berceritanya Bang Ogan atau apa, tapi kalau tentang pesugihan saya paling nggak respect, paling nggak nyaman mendengarnya begitu loh. Semisal dulu sama Mas Bi lagi Bang Ogan belum kesini ya, belum di sini, ada beberapa cerita tentang pesugihan. Maksud kami supaya ini menjadikan teman-teman yang nonton, kawan-kawan semua, sepahit apapun kehidupan kita lagi ada di dasar banget, lagi terpuruk banget, jangan pernah terinspirasi untuk menyimpang untuk nyupang untuk pesugihan secara instan ya, cari duit secara instan dengan resiko yang demikian hebatnya. Terus ya maksudnya seperti itu, bukan menginspirasi untuk di mana tempatnya itu Mas. Kadang-kadang ada yang komentar seperti itu, ya kan. Nah itu maksudnya seperti itu. Nah, ini pernah ada juga gini, pernah Mas Bi waktu ketemu sama subscribernya itu kan bercerita seperti itu. Kadang ada yang tanya nyeletuk, itu sebenarnya kalau tempat-tempat kayak gitu di mana sih Mas? Gitu. Iya. Dengan tujuan itu yang tanya emang sama-sama nekatnya katanya Mas Ayu. Gitu. Saya akan nambahin sebuah cerita kejadian asli yang kemudian akhirnya ya tadi kayak gini reaksi saya kalau mendengar orang tentang pesugihan. Itu udah benar-benar perbuatan laknat lah ya. Ustadz yang diajak ngobrol sama Mas Narto memang benar adanya seperti itu. Saya ada beberapa kasus sama kawan-kawan ya. Terus bahkan bukan pelaku tapi turunan keberapa itu mengalami kejadian yang aneh belakangan hari, menjadikan sakit, ternyata ada hubungannya dengan bapak ibu atau mbah buyutnya dulu. Biasanya imbas tapi berketurunan. Imbas berketurunan. Dan sepengetahuan saya, jangankan kayak Mas Narto langsung ke tempat, ke kuncennya, ke tempat tertentu di periode sudah melakukan berbagai ritual ya. Nyampe di akhirnya nggak tega sama anaknya, terus memutuskan gagal, sama sekali itu belum berakhir. Yang saya tahu begini, Bang Ogan misalnya sama saya ngobrol, Bang Ogan lagi terpuruk, saya ngasih solusi, kasihin aja Bang. Situ mengiyakan. Tujuannya A, secara batin itu langsung klik ke sana. Ogan, namanya udah dicatat. Ogan, pintunya udah kebuka. Itu udah seperti itu Bang. Makanya tapi kalau memang belum datang, baru ada catatan. Dan ini gimana caranya supaya dirayu secara tanpa Bang sadari ya, dari cara mereka gitu ya. Dipersulit jawaban supaya emang datang ke sana. Itu apalagi sudah sampai ke sana. Pernah ada satu orang teman ya, teman saya itu punya penglihatan batin sejak kecil, tapi nggak begitu diasah ketika memang sudah dewasa. Dan memang kalau orang Jawa itu bilang wis kudune, sudah 40 tahun, sudah waktunya dia itu udah anteng. Akhirnya tanpa disadari ketemu sama seorang yang membimbing lebih dalam lagi, kemudian harus menghadapi situasi seperti itu. Artinya begini, bapaknya dulu itu pernah ingin melakukan pesugihan. Karena dulu itu hampir mau umum
di tempat lingkungan kami begitu ya, orang-orang yang memang sudah onjon-onjonan dunia bahasanya itu, kalau udah ini pernah jaya terus terhina dan lain-lain, itu solusinya banyak yang seperti itulah dulu. Karena akhirnya sebut saja itu Mas Parman, Pak Parman itu berangkat sama kawannya di daerah tertentu, saya nggak mau nyebut daerah. Itu di sana ketika dikasih tahu konsekuensinya, terus nanti perwadalannya siapa, itu dari anak 8 saja dia pasti ngambil yang paling disayangi pertama. Iya. Dia langsung menolak, serta-merta langsung menolak. Pas kurun waktu yang kesekian tahun, 30 tahun kemudian, memang dia setelah itu menolak dan berusaha keras, jualan, dagang nasi, segala macam. Akhirnya bisa kayak orang-orang tanpa nyupang, tanpa pesugihan, ya kan, punya mobil, punya kendaraan, punya rumah. Ketika masa akhir kehidupannya, mau meninggal susah luar biasa. Ternyata bukan dari spiritual atau paranormal yang lain, anaknya sendiri menyaksikan, karena dia ada gandulan pernah ke situ, pernah kayak tadi Mas Narto, gitu loh, sudah dicatat, sudah ada teken-teken walaupun gak jadi, kayak gitu Bang. Itu luar biasa banget imbasnya. Akhirnya waktu itu ada yang menolong, dan itu harus orang-orang yang khusus, punya kemampuan khusus ya, dalam arti orang-orang itu memang orang Ninui yang dianugerahi Gusti Allah untuk bisa memutuskan itu, kan, untuk bisa memutuskan itu. Tapi konsekuensinya bapakmu tetap meninggal, cuman insya Allah meninggalnya bukan ikut ke sana, ya kan, tapi meninggal normal, udah diputus perjanjian sama ini, dan setelah itu nggak keturunan yang lain tuh nggak kena, ya siap. Akhirnya meninggal, bapaknya itu meninggal, tapi alhamdulillah nggak terlibat lagi dengan urusan yang dulu dia itu perasaan udah membatalkan, gitu loh. Dan tanpa disadari, meskipun dia gagal, usaha yang kemarin itu sebenarnya dibantu juga, kayak gitu Bang, walaupun dengan usaha sendiri, dibantu tanpa disadari. Setelah dia bapaknya meninggal, otomatis cara pengelolaan warung sama, apa sama, tapi langsung brek sampai mobil apa dijual, seperti itu. Makanya jangan pernah berpikir untuk seperti itulah. Makanya saya reaksinya kalau ada cerita tentang pesugihan, mau dari Mas Bio atau jenengan, atau saya cerita di tempat saya tongkrongan, duduk di mana, meskipun saya paling enggak inilah, karena itu resikonya terlalu. Kemarin berapa hari yang lalu ada tamunya Mas Tommy, saya sebutkan, siapa tahu orangnya nonton, biar saya kick sekalian begitu ya. Kalau itu hak setiap orang, bukan, itu hak, bukan hak. Kejahatan, kebatilan, karena jenengan itu bukan jika diri sendiri yang melakukan itu, tapi orang lain, anak keturunan itu ngambil hak orang, malah justru ya pilihan itu ya. Iya, kalau menyakiti diri sendiri tak, itu namanya berhak dong saya milih begini, yang sakit main pisau, yang sakit saya sendiri. Itu aja masih ngerepotin bapak ibu buat ngobatin, kan, seperti logikanya. Ada orang yang benar-benar kolab 2 minggu yang lalu lah, terus datang ke seorang paranormal cukup Linui. Kemudian dia itu ngasih solusi jalan usaha macam-macam. Tetap si A, sebut saja namanya Pak Budi itu enggak, saya mintanya yang instan sekarang juga, saya butuh banget. Wah, dikandani angel, kata si spiritual tersebut, sebut saja namanya Agus lah ya. Akhirnya Agus, karena pernah tanding, pernah hampir sekarat, terus dia itu pernah ditolong sama kawan saya, ya itu sama Mas Tommy. Akhirnya itu datang ke rumah, Mas, anak model kayak gini tuh gimana? Ada orang model kayak gini tuh gimana? Ngotot, orang Mas, aku tetap Mas, tetap. Yang modalnya itu keluarganya, kamu siap Mas, saya sudah bulat, pokoknya saya sudah dihina, sudah kelara-lara lah, saya harus bangkit, saya harus hebat lagi. Ngotot, akhirnya marah, Tommy kan, dimarahin si orang tersebut, si Budi ya. Budi apa Agus yang mau nyupang? Budi ya. Sekarang kamu itu kalau misalnya dapat duit, Gus, udah nggak ngomong bapak lagi. Kalau kamu mau dapat duit sebanyak itu, Gus, mau buat apa? Ya saya mau mengembalikan kejayaan saya supaya dihargai sama orang, biar anak istri saya nggak dihina-hina, nggak diinjak-injak sama keluarga, nggak diinjak-injak sama lingkungan. Buat siapa? Buat anak istri.
Iya, buat anak istri saya supaya nggak diinjek-injek orang, supaya ada dihargain sama orang. Kamu nggak salah. Salah gimana mas? Emang kejadiannya kayak gitu. Saya itu semenjak ini begini dikecewakan, saya tuh itu semuanya itu saya dihina terus, dijadikan kambing hitam, segala macam, saya udah nggak kuat banget. Itu buat dirimu sendiri, bodoh digituin. Nggak ada itu namanya buat anak istri. Orang hidup nyambut gawe, ya, mau punya rezeki lebih mau banyak disyukuri ya, yang jelas ya. Itu haknya seorang laki-laki untuk nafkah buat keluarga. Keluarga itu anak istri. Kita bahagianya seorang suami ya buat anak sama istri, nyukupi mereka. Syukur-syukur bisa disyukuri itu semua. Pada anteng itu udah seneng banget, nikmat banget. Anak nggak pada sakit, seberapapun kita bisa dibagi begitu ya. Kurang, syukur-syukur ada yang ngutangin, tutup lubang, gali lubang, nggak apa-apa. Dengan jalan yang benar. Sampean mau cari yang instan kayak itu buat makanin, buat supaya anak istri itu dihormati orang lain. Gimana otaknya itu di mana? Mau yang diambil itu anak istrimu. Ya, mau bagian anak dari mana? Anakmu aja mau bakalan diambil. Diem gitu kan. Tapi apa yang perlu diwadarin pasti anakmu mati, anakmu yang lain terus, anakmu yang terus sampai keluarga, sampai istrimu, sampai dirimu sendiri. Nggak ada solusi buat orang seperti kamu. Kalau kamu misalnya masih maksa, bukan di sini tempatnya. Saya lantai ini nggak buat kalian. Orang-orang seperti itu nggak digituin. Pakai logika aja bang, ya kan? Artinya apa? Untuk kebahagiaan sesaat itu cuman penceritaan orang lain yang melihat kita, yang nggak tahu kita itu sebenarnya melakukan hal seperti itu. Ya kan, kelihatannya itu hebat, wah punya perolehan yang hebat banget. Kita yang menjalani aja menderita, baru-baru bisa menikmati. Ngerti ini karena hasil aku membunuh anak yang aku sayangin, istri yang aku sayangin. Kehampaan, terakhirnya dia sendiri. Itulah yang dinamakan tipu daya. Makanya jangan sampai teman-teman atau siapapun, kita boleh jatuh kalau kita lagi jatuh banget. Yang pasti kita eling akan kesalahan kita. Kita ini bukan tausiah ya, tapi kita saling berbagi. Kita apakah pernah punya kesalahan mengelola bisnis atau pernah berucap salah atau menyakiti orang lain, itu bisa di jalan. Kita perbaiki itu semua. Walaupun pelan, kita merambat lagi, mipil pelan-pelan. Biasanya yang pelan-pelan itu nanti bisa malah langgeng. Kalau yang nyari yang instan apapun caranya, mungkin sedikit waktu langsung jaya, tapi untuk jatuh yang lebih dalam lagi. Itu biasanya seperti itu. Nah, jangan sampai wis. Makanya saya di sisi lain saya dengar Bang Ogan mau menyampaikan cerita tadi ya pesugihan. Saya senang, sisi lainnya saya nggak senangnya itu. Terlalu banyak kasus yang sangat bodoh orang melakukan itu. Dan kalau kita ngomongin kayak gini, otomatis beberapa kali lampu aja gini, blap. Kayaknya asik nih, maksudnya nanti dulu. Kalau kita nyampein cerita-cerita pesugihan terkait dengan punden-punden pesugihan yang powernya itu besar-besar. Makanya dari tadi lampu sering dap-dap itu bukan berlebihan. Mereka energi itu juga bentuknya kayak energi. Kayak gitu. Kita menyampaikan kayak gini, jadi supaya orang nggak terinspirasi, itu kerugian juga buat mereka, begitu Bang. Jadi bukan perkara mudah menyampaikan bab-bab tentang pesugihan gitu. Makanya dari awal kan si Mas Narto bercerita pengen disampaikan di sini dengan tujuannya baik sih ya, biar orang itu nggak ngikut-ngikut nih seperti saya atau Mas Narto. Udah ngomongin aja, kan nggak masalah gitu. Banyak sampean, iya kita mau lakukan. Makanya aku ceritanya juga tadi terlalu hati-hati sebenarnya sih. Kalau kenapa kadang mau menyampaikan, mau melakukan tersebut, apalagi sekarang ya inovasi lah, mereka juga inovasi, bisa berselimutkan, berselubung pengajian, sering bersedekah, sering apa, bisa kayak gitu, tetap tersembunyi di hadapan orang-orang. Tapi kan kita nggak bisa membodohi diri kita sendiri. Apa yang nampak, apa yang kelihatan. Kita bisa alih-alih, oh saya belum dikasih keturunan, belum dikasih rezeki sama Gusti Allah. Tapi dia sendiri tahu anaknya itu bayinya dibawain terus sama mereka. Ada yang begitu, ya kan? tersiksa. Yang ekstrim langsung di tempat
ayam misalnya langsung dicekek begini, itu anaknya di depan mata dibeginikan. Bukan manusia bang yang mau melakukan itu. Ya, makanya pengetahuan, ilmu, iman itu jalan semuanya. Ya kita saling membuka, saling berpendapat lah sama teman-teman. Ya buat begini, supaya ada manfaat lah, saling mengingatkan ya bang ya. Ini nggak panjang-panjang. Tadi ceritanya Bang Oban nggak ada cerita lagi ya? Nggak ada sih, itu cuman mendengarkan curhat, minta disampaikan di sini sekilas, dan mungkin ceritaku sedikit hati-hati Mas Ayung. Iya, nggak apa-apa. Takut salah ngomong kan, sebenarnya kan itu penyampaian dari orang, makanya aku selalu berkata kata dia sih ya, karena kan aku nggak mau yang apa sih ya. Itu bukan tadi untuk yang real bapak yang sulit meninggal itu, terus kejadiannya yang seperti saya ceritakan itu di hadapan saya sendiri, artinya memang bukan dari cerita subscriber atau siapapun. Memang asli nyata, ada beberapa tahun yang lalu. Sangat disayangkan. Sebenarnya banyak sih Mas Ayung ya cerita-cerita seperti ini, baik dari kabar burung, dari teman sendiri, dari siapa itu kan. Tapi masih ada juga ya Mas Ayung yang nekat-nekat seperti itu. Ya, namanya itu gelap mata. Ya wis, moga-moga bisa menggugah, kita saling berbagi begitu ya Bang ya. Ini cukup ya Bang ya ceritanya. Tak tutup aku Mas Ayung. Oke, monggo. Ya itu saja obrolan kita kali ini. Itu ngobrol ya Mas Ayung ya, benar-benar ngobrol horornya kayak gini, ngobrol horornya. Itu saja obrolan kita kali ini, semoga menghibur dan lagi-lagi semoga bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu Mas Ayung. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.